2010 toko kita kebakaran. Rekening itu langsung ke-freeze. Udah gitu, ya udah kita nggak bisa melanjutkan usaha. Itu 2010 akhir. Gua sudah menikah, punya anak satu. Disitulah gua doa sama Tuhan. Gua bilang, Tuhan, Melki ini nggak takut kerja keras, tapi Melki takut miskin. Dikasih tahu kan, jenjang karir tahu waktu itu Nang, 5 tahun 100 juta income-nya sebulan. Ini bohong, 5 tahun. Gua bantu orang tua juga 5 tahun bro. Mana ada gua ambil bawa pulang 100 juta sebulan di toko. Jadi Oke, hai teman-teman, selamat berjumpa dan kita sama-sama ketemu di segmen Beyond the Rock. Beyond the Rock ini adalah sesi podcast dari Rock Agency untuk mengupas tentang kisah hidup personal di balik setiap para pebisnis dan pemimpin di Rock Agency dan juga beyond hal-hal apa saja yang sudah mereka lampaui dalam hidup kita bahas sama-sama. Dan untuk segmen pertama kali ini di Beyond the Rock kita ada tamu pertama kita yaitu adalah Bro Melki. Welcome to the show. Thank you ya. Oke, thank you nih hadir. Gila gue honored banget loh ini pertama kali ya. Pertama kali bikin dan gue narasumbernya. Kita langsung pilih lu karena kita pikir lu yang salah satu yang paling kompeten. Nah, jadi Bro Melki ini salah satu leader dan juga salah satu pebisnis di Rock Agency. Nah, ada 3 patung di depan ini bukan buat gaya-gayaan, tetapi ini menunjukkan behind story-nya. Jadi ini menunjukkan kaliber dan beratnya narasumber kita. Nah ini piala-pialanya beliau. Ini gak cuma 3. Nih, kalau lu pengen tahu ya. Ini gua udah ada beberapa. Tunjukin dong. Kita di sini kita flexing juga. Kita sekalian flexing. Nah, ini beberapa piala beliau. Jadi supaya kita nggak perlu nanti nunjukin kalibernya Bro Melki. Nah, ini kan hasil usaha ya. Yang udah siapin gitu. Benar. Nah ini kan karena podcast kita adalah membahas behind atau beyond di balik Rock Agency, cerita-cerita hidup nyata dari kehidupan pribadi setiap pemimpin dan pebisnis dalam Rock Agency itu seperti apa. Ya. Nah kita ambil makanya sampel pertama itu atau bintang tamu pertama adalah Bro Melki. Nah, jadi tell me about yourself dulu. Gue pengen tahu dulu cerita tentang lu sebelum ada di industri ini. Industri lu sebelumnya apa sih, Bro? Jadi gue kenal industri ini tahun 2012, Bro. 2012. Sebelumnya gue saya kuliah di Australia. Gue kuliah di Australia. Saya di Australia 8 tahun lah, hampir 8 tahun ya. Hampir 8 tahun. S1, S2 di sono, udah gitu sempat kerja di Commonwealth Bank. Tapi satu dan lain hal karena orang tua punya usaha di Indo, jadi gue terpanggil lah pulang ke Indonesia untuk gue pikir gue bisa belajar bisnis dari orang tua. Mumpung orang tua masih ada. Bukan karena emang disuruh pulang atau emang sadar mau belajar bisnis? Ya tepatnya gue nggak inget, tapi satu dan lain hal kita putusin, gue pulang gitu loh. Gue juga udah nggak inget karena itu udah berapa belas tahun yang lalu ya. Ya mungkin culture Asian juga kali ya, antara lu subconscious antara emang pengen bantu orang tua dan lagi gue anak paling besar, ya kan, gue anak paling besar, jadi waktu itu adik gue yang cewek yang kedua udah married, udah tinggal di waktu itu di Singapura, udah gitu adik gue yang bungsu masih kuliah, nah jadi siapa lagi nih yang terusin usaha orang tua, mending orang tua, mumpung orang tua masih ada, gue lah gue belajar dari dia gitu loh untuk berbisnis. Oke. Ya, berarti ya ada sedikit Asian obligation juga. Ya. Oke, nah tapi sebelum nanti lanjut ke sana, kenapa milih kuliah di luar negeri? Ini cerita ada panjang ya. Tahun 94 gua itu dengar dari teman baik gua. Ki sekolah dia udah sekolah ke Singapura. Ya, dia udah duluan ke Singapura. Dia bilang waktu liburan ke Indonesia, dia bilang, Ki di sono enak lu di Singapura. Nggak ada PMP, nggak ada bahasa Sunda. Wah, boleh juga nih gue bilangnya. Nah, jadi waktu itu singkat cerita gue tanya papa gue, mau dong gue sekolah ke Singapura deh, SMA-nya gitu kan. Waktu itu gue SMP kelas 3. Nah, singkat cerita papa gue putusin, oke lah kalau lu mau sekolah ke Singapura. Jadi saya berangkat ke Singapura tahun 94, tanggal 3 Januari gue masih ingat. Itu masih SMP? SMP kelas 3. Ya, jadi datang ke Singapura 3 tahun. Beres dari Singapura, terjadilah krisis moneter bro, ya kan. Dolar waktu itu sempat sampai 18.000 atau 16.000 lah gue lupa ya. 18.000 ya peak-peaknya tuh. Dari 2.500 atau dari 2.000. Nah jadi waktu itu papa bilang, wah Ki ini berat. Untuk lu lanjut keluar negeri lagi berat. Jadi mau nggak
lu ke Beijing dulu. Mhm. Wah, gue satu kata pun gue nggak ngerti Mandarin, ya kan? Jadi gue kebayang siapa yang nganterin gue bilang papa gue bilang enggak, lu nanti ada yang jemput di sono, langsung tinggal di asrama. Oke. Jadi gue umur waktu itu 18 tahun, gue ke Beijing, ada si teman papa gue punya anak juga bareng satu asrama ya. Iya. Jadi singkat cerita 1 tahun gue di sono belajar bahasa, Oke. menunggu US dollarnya agak reda. Oh, oke. Ya, jadi gue buang waktu 1 tahun sebetulnya menunggu reda dolar. Jadi Singapura, Beijing. Yes. Oke. Nah, beres dari Beijing 1 tahun, gue di Indonesia dulu nih 3-4 bulan. Bingung masih mau nerusin kemana. Waktu itu ada pameran education fair lah. Oke, yes, betul. Nah, gue pilih lah ke Australia. Karena gue punya teman baik waktu gue di Beijing, itu si bule ini nih, sampai sekarang pun kita berteman baik. Yes. Si bule ini bilang kenapa orang-orang Indonesia itu selalu sekolah itu ke Amerika. Kenapa selalu Amerika yang lu pikir the best katanya. Australia pun education bagus. Nah jadi gue pikir ke satu memang lebih murah dibanding Amerika. Jadi gue pilih Australia dan gue kontak dia. Si Jack namanya ya. Jack, gue akan ke Australia nih. Gue akan kuliah di sono. Oh, oke. Nama college lu apa? Waktu itu gue masuk college dulu. Oh itu dekat rumah gue. Lu tinggal rumah gue aja. Maksud gue itu, gue tinggal tempat dia. Karena gue gak ada kenalan. Yes, oke. Nah cuman waktu itu bro yang bikin gue itu mulai berpikir bahwa saya harus mulai menghidupi diri sendiri. Iya. Waktu itu papa gue bilang begini, Ki ini $1.500, pakai baik-baik, papa gak tahu kapan bisa kirim lagi. Oh, oke. Nah lo, cuman $1.500. Yes. Dan gue gak tahu $1.500 itu bisa bertahan berapa lama. Iya. Ya kan? Jadi gue pikir, waduh, kalau gue jadi gembel di negara sendiri aja nggak mau, apalagi di negara orang lain jadi gembel kan? Yes. Nggak mungkin. Itu dari pas di negara apa? Australia. Di Australia. Di Australia. Karena di Australia setelah Krismon. Oh, okay. Setelah Krismon pun kan secara ekonomi bisnis pun juga kurang baik. Ya. Ya kan jadi papa gue makanya kasih cuma 1.500 dan nggak tahu papa bisa gini kapan lagi. Ya. Uang sekolah sih udah dibayar. Oke. Jadi gue pikir wah gue mesti hidup cari uang sendiri gitu. Yes. Nah sebulan gue di Australia gue udah tur ke McDonald. Buat kerja. Buat cari kerja. Gue kerja part time. Ya. Tapi di McDonald gaji nggak berapa besar. Akhirnya gue setelah 4 bulan gue pindah kerja di supermarket. Di supermarket gue agak lama. Gue kerja kalau nggak salah 4 tahunan lah di supermarket. Mulai dari kasir. 4 tahun. Oh berarti udah semi meniti karir di supermarket itu. Ya disebut berkarir ya enggak juga ya. Karena kan part time job. Oh part time terus? Part time. 4 tahun itu part time? Part time. Posisi terakhir tetap kasir enggak kan? Waktu itu pernah jadi customer service supervisor lah ya, menangani. Itu cobain kasir pernah, customer service pernah. Yes, tapi kan di front desk itu kan lama-lama bosan juga. Ya. Akhirnya gue dipindahin juga ke night filling, isi barang pada saat toko udah tutup. Oke. Nah, ya kan. Yes. Di barang-barang yang dingin, keju, susu, jus. Nah itu gue pernah ngalamin. Nah ini juga message-nya buat teman-teman pendengar adalah bahwa awalnya lu mulai dari privilege mungkin ya. Jadi mungkin dulu kan berarti keadaan finansial orang tua oke. Ya disebut kaya enggak lah ya, tapi hidup gue nyaman. Tapi cukup oke. Karena nyaman, buktinya nyaman. Lu berarti bisa asal masih SMP cuma gara-gara menghindari PMP, lalu lumayan mahal ya menghindari PMP-nya ya. PMP dan bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Jadi lu bisa milih privilege ke Singapura, privilege ke China. Ya, ya. Nah, tapi life hits you when ke krisis moneter. Jadi ketika lu ada di Australia, ya. Nah di situ when life hits you ya. Yes. Ketika tiba-tiba orang tua udah mulai melimit uang saku, ya. Melimit uang. Betul. Nah di situ harus mulai mikir. Di situ baru kita mulai mikir gimana Ya. caranya untuk survive. Yes. Nah survival mode itu gue belajar di situ. Oke, di Australia. Di Australia. Ya. Kita sempat ngalamin juga, ya namanya anak kuliahan ya. Ya. Aduh ini tagihan handphone misalkan ya. Tagihan handphone nanti harus dibayar hari Rabu. Gajian hari Kamis. Nah udah mulai ngatur tuh ya. Nah kan begitu-begitu kita ngalamin Ya. kan. Akhirnya gue koin-koin yang dari, gue ada bucket kecil. Sampai ada begitu? Gue koin gue hitungin untuk bayar tagihan telepon misalkan ya. Kita ngalamin. Yes. Which is okay. Betul. Nah, which is yang itu fase ketika lu masih di Singapura dan di Beijing itu problem itu nggak ada. Gue nggak ngalamin itu. Nggak ngalamin Yes, ya. Tuh ya teman-teman. Berarti ada fase kalanya ketika lagi mungkin hidup dengan privilege. Ya. Tapi ada sometimes life hits you dan lu harus udah mulai independen. Betul. Udah mulai berpikir. Bersyukur gue ngalamin itu di saat kita masih ada energi banyak ya kan. Ya. Masih muda ya kan, masih bisa kerja. Yes. Jadi kalau gua nggak kerja, waduh minggu depan gua uang kurang nih, gua mesti kerja. Oke. Gitu loh. Nah kita kembali berarti pernah 4 tahun kerja di supermarket. Nah setelah itu? Nah setelah itu
singkat cerita kan gue selesai S1 Ya. ya kan, udah gitu selesai S2, udah gitu gue apply PR. Oh, Ya. berarti sudah sampai intensi mau PR di Australia? Udah. Oke. Karena gue untuk kerja di Commonwealth Bank itu juga harus PR. Oh, Karena gue nggak oke. bisa kerja cuma 20 jam, Ya. ya kan? PR bisa baru 40 jam Oh, berarti setelah udah supermarket lalu kerja di bank. kerja di bank. Tapi di bank itu juga gue baru belajar ya, nggak lama, paling 2 tahun setengah, 2 Berarti, tahun. berarti tadinya nggak ada rencana untuk balik Indonesia dong Tadinya gue pikir gue nggak Ya. ada rencana balik Indonesia. Oke. Jadi ya balik Indonesia baru 2006 ya, karena itu ya tadi ya, mungkin ada partly family obligation atau Ya. apapun itu ya. Nah, belajarlah berbisnis toh. Yes. Nah, ini nyambung ke yang tadi pertanyaan Bro Ronald ya. Ya. Belajar berbisnis dari orang tua, oke, gue pegang operasional, ya belajar lah, ambil barang dari siapa, ya menangani konsumen segala macam, atur kiriman. Nah, 2010 toko kita kebakaran, Oh, bisnis oke. orang tua ini kebakaran. Iya. Kebakaran, dan karena orang tua juga ada fasilitas dari bank usahanya, rekening itu langsung ke freeze, Oke. langsung di frozen, freeze lah ya, bukan frozen freeze. Udah gitu ya udah, jadi kita nggak bisa melanjutkan usaha. Yes. Nah, itu 2010 akhir. 2010 akhir pun gua sudah menikah, punya anak satu. Wah. Ya, anak satu yang paling besar itu usia mungkin 2 tahun waktu itu. Hmm. Nah, di situ Panic mode mulai nih. wah, ini mulai lagi nih. Ya kan? Mulai lagi survival mode kedua nih, Ya. yang udah berlatih waktu zaman gua kuliah. Yes. Sekarang ini benar-benar real life-nya nih. Oke, Karena apa? Gua oke. udah bukan hidup sendiri kan. Yes. Gua ada istri, gua ada anak. Dan istri gua waktu itu lagi hamil muda. Adanya. Anak pertama. Oh, Anak anak kedua. kedua. Anak kedua. Oh, oke. Jadi pas kejadian kebakaran, ini istri gua hamil. Anak kedua. Nah, disitulah gua doa sama Tuhan. Gua bilang, Tuhan, Melki ini nggak takut kerja keras, tapi Melki takut miskin. Itu doa gua loh, bro. Yes. Doa It's okay, it's okay. gua takut miskin. Iya. Ya. 7 bulan setelah itu, Ya. nah datanglah ini satu orang Yes. yang gua nggak kenal. Oke. Gua nggak kenal. Nah, ini akan mempertemukan titik balik lu ya, bisa dibilang. Betul. Nah, ini berarti kan masuk ke pertanyaan gue selanjutnya. Jadi tadi pertanyaan pertama kita udah tahu nih ya teman-teman, bahwa babak pertama kan previous life-nya Itu gue bisa dapetin bahwa Bro Melki ini hidup dengan privilege. Mungkin beberapa relate ya dengan teman-teman yang bahwa gila dulu bisa request sama orang tua, gue mau sekolah di sini, oke, boleh silakan. Tapi jauh ya, kita Ya. secara ekonomi sama teman-teman gua yang memang jauh lebih banyak privilege-nya. Yes. Oh, banyak. Ya, di Singapura, Betul. di Australia banyak. Yes, tapi it's okay karena hidup lu aja yang menurut lu average, tapi buat orang itu udah mimpi, udah jadi mimpi, benar nggak? Iya. Nah, jadi ada beberapa orang yang dulu hidup dengan privilege. Ketika lu mau sekolah di Singapura, enak banget bisa gitu kan. Lalu di sekolah ke Beijing. Nah, tapi ketika di Australia hidup juga ada babak pertama ketika krisis mon terjadi dan lo harus berjuang. Nah, itu previous life-nya Bro Melki. Nah, ketika pulang ke Indonesia, nah ini yang masuk pertanyaan gua selanjutnya adalah bahwa ada satu keyword namanya turning point. Dalam hidup itu kan kita ada turning point kan. Yes. Yang cowok yang tadinya nggak mikir akhirnya jadi mikir, yang tadinya nggak pernah bertindak akhirnya jadi bertindak, yang nggak pernah mau berbuat sesuatu akhirnya jadi berbuat sesuatu. I believe itu turning point kan. Nah, mungkin ada, bahkan nggak cuma satu kali turning point kan, ada beberapa mungkin kali turning dalam hidup point dalam hidup lu. Nah, yang gua pengen tahu nih bro, turning point apa dalam hidup lu yang membawa lu ke hari ini? Nah, mungkin tadi satu yang udah disebut, lanjutkan. Gimana tadi? Jadi gue doa itu sama Tuhan, Tuhan kirim satu orang. Ya. Yang gue gak kenal lo lucunya ya. Gue gak kenal sama orang ini. Oh, oke. Who is leader gue di Prudential. Yes. Ya, gue ketemu Prudential dari orang ini. Yeah. Ternyata istri gue sama istri dia teman satu SMA. Nah, dia datang ke rumah kita, tapi waktu itu gue lagi gak di rumah. Yeah. Istri gue bilang sama gue waktu gue udah pulang sore. Waktu itu gue kan masih beres-beresin toko yang kebakaran itu kan. Jadi gue pulang sore, istri gue bilang, Ki, tadi datang, gue sebut nama gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Gue tadi kedatangan Philip sama Wenny. Ya, Philip dan Wenny leader saya. Leader gue. Gue langsung cut. Gue bilang, aduh Len, udahlah boro-boro. Oh sorry, Philip dan Wenny ini dia datang ke sini ngomongin soal Prudential. Oke. Gue tahu Prudential perusahaan insurance. Industri asuransi. Industri asuransi jiwa gue tahu.
Tapi gue pikir dia menawarkan program atau produk atau Produknya. Ya produk. Jadi gue bilang sama bini gue, sama Lenny ya, Lem kayaknya boro-boro gue mikirin untuk bayar asuransi gitu kan. Iya. Kita buat hidup aja ini gue masih pikir nih mesti kemana nih arah hidup kita gitu. Karena kan. lu kiranya produknya yang mau ditawarin. Gue pikir. Ya. Ternyata dia bilang bukan Ki. Bisnisnya katanya. Oke. Nah tapi lucunya manusia ya, ini teman-teman take note juga ya. Lucunya manusia kan gue bilang tadi gue doa. Ya. Gue gak takut kerja keras, kasih gue kesempatan. Tapi gue takut miskin kan. Oke. Tuhan kirim orang. Ya. Gue masih bilang no dulu loh. Belum dengar bisnisnya kan. Kita nggak sadar ya, belum sadar. Iya, jadi namanya manusia. The big picture. Udah lah, Iya. agent asuransi kali ya. Enggak lah, bukan bidang gue. Iya. Ya kan. Nggak ngerti gitu loh gue. Jadi udahlah, nggak usah dipikirin gitu. Ya. Nah 2 minggu kemudian, Philip ini datang lagi ke rumah. Tapi gue lagi nggak ada di rumah juga. Oke. Kirimlah satu undangan. Oh. Yang kita suka bikin di sini namanya BOP atau NDO atau apapun itu ya. Business presentation ya. Business presentation. Oke. Di satu restoran di Bandung. Ya. Gue pikir gue nggak mau datang juga. Karena toh gue nggak mau jalanin bisnisnya, buat apa gue datang? Buang waktu kan. Yes. Tapi memang suara perempuan itu ya, kadang kita laki-laki menolak ya masukan dari perempuan. Lu tahu apa sih gitu kan? Kadang-kadang kita punya ego. Tapi istri gue bilang begini, Ki, udahlah begini. Kan gue sama Weni kan teman. Gak enak kalau kita gak datang. Yes. Ini undangan gak ada. Gimana kalau kita datang ke sono, kita makan, udah gitu kita pulang. Toh restorannya juga Glossis. Good deal. Not too bad. Iya. Jadi oke lah, boleh juga. Akhirnya kita datang ke sono. Ya, ke Glossis itu. Berarti peran spouse sangat bermanfaat ya. Jadi Tuhan mungkin pakai suara spouse kita atau suara pakai ya kalau gender ya perempuan gitu ya yang sebenarnya laki-laki mungkin kadang-kadang suka suara perempuan gak usah didengar, kita lebih tahu gitu kan. Yes. Nah jadi gitu gue datang ke sono, ternyata bisnis ini ya untungnya ya, gue itu pikir di negara maju di Australia orang gak ada asuransi itu illegal. Gak boleh. Berarti it means connect dengan hidup lu semua ya. Iya. Di Australia kan gak bisa. Lu apply jadi student pun lu mesti ada insurance-nya. Berarti ternyata ketika lu denger business presentation itu nyambung dengan hidup lu ketika dulu di Australia bahwa memang insurance itu is a common thing. Semua wajib. Gak usah orang feel aneh, kerasa aneh, feel weird untuk diskusi about protection benefit. Betul. Nah, betul. Karena siapa yang mau nanggung kalau kita sakit, kita kecelakaan, siapa yang mau nanggung? Negara emang mau nanggung. Udah habit negara maju, betul nggak? Ya. Nah, jadi waktu gue lihat bisnis presentationnya, dikasih tahu kan jenjang karir tau waktu itu 5 tahun 100 juta income-nya sebulan. Wah, gue pikir ini bohong 5 tahun. Gue bantu orang tua juga 5 tahun bro. Mana ada gue ambil bawa pulang 100 juta sebulan di toko. Jadi omsetnya net bersihnya nggak nyampe ya? Kan nggak mungkin. Namanya toko kalau misalnya kita ambil terlalu banyak nanti kita pas jatuh tempo nggak bisa bayar. Betul. Jadi this is a good thing. Tadi yang menarik buat gue adalah gimana kita bisa narik connect the dot, the fine print, the big picture ketika lu nggak kenal siapa calon leader lu kan. Someone strangers lu yang nggak kenal sama sekali, temen dari istri lu, berarti which is kan sebenarnya blessing in disguise ya. Kita nggak pernah tahu blessing datang dari mana aja. Betul. Nah ini yang nggak pernah kita boleh lengah atau nggak boleh remehkan ya teman-teman, bahwa blessing bisa dapat dari mana aja. Dari strangers, bahkan dari teman spouse lu, teman istri. Tuhan kalau mau kirim ya kirim aja gitu. Betul. Kan? Yang which is itu kan sebenarnya doa lu ya. Yang menariknya adalah ini orang yang lu gak kenal, lu juga gak di rumah ketika mereka datang. Membawa blessing itu, dan lu juga sempat menolak untuk hadir. Gue pikir gue gak mau jalanin juga ini bisnis insurance gitu kan. Kayaknya bukan bidang gue gitu kan. Dan akhirnya toh lu decide untuk datang juga. Nah lanjutkan, ketika lu udah memutuskan untuk datang, apa yang terjadi? Nah setelah gue datang, gue dikasih tau jenjang karirnya, ya kan 5 tahun income 100 juta. Awalnya gue gak percaya, tapi ya itu dia, karena di Australia semua orang itu wajib punya insurance. Dan di Indonesia kan masih dikasih jadi optional. Betul. Orang boleh punya, boleh enggak. Nah, gua lihat ini income 100 juta sebulan, tapi menjual insurance. Artinya kan ini tinggal dipelajari gimana kita mengedukasi orangnya. Bukan kita mau jual, tapi gimana caranya mengedukasi. Gitu kan. Jadi setelah bubar acara itu, gua langsung tanya sama Philip. Gua tanya sama Philip satu, Philip, untuk jadi partner bisnis Prudential, pakai modal nggak?
Karena untuk kerja keras gue siap, tapi untuk bayar gue nggak siap. Saat itu nggak ada. Nggak ada. Apalagi toko baru kebakaran. Iya. Iya. Ya kita hidupnya pakai tabungan, Betul. which is tabungan juga nggak banyak. Lagi panik mode soalnya ya. Oke. Panik mode, istri lagi hamil muda gitu kan, anak ada 1. Oh iya. Ya. Nah, udah, jadi lengkap deh cerita lu ya tuh ya. Lengkap. Ya. Oke. Nah, terus Philip bilang nggak ada. Ya, waktu itu zaman itu masih pakai materai 6.000. Iya. Ya kan, untuk jadi partner bisnis materai 6.000. Philip bilang nggak apa-apa kok, itu gue yang bayar aja nanti materainya. Oke. Yang kedua, di jenjang karir ada yang namanya itu agency manager paling tinggi. Ya. Saya tanya sama Philip, satu Indonesia ada berapa agency manager? Nah, Philip jelasin sama saya waktu itu, total tenaga pemasar partner bisnis itu ada 200 ribuan. Ya. Tapi yang berkontribusi menghasilkan produksi 80 ribu. Ya. Dan yang jadi agency manager sekitar 2.000 orang. Ya. Jadi, nah untungnya gua nggak berpikir sisi 200 ribu orang yang gagalnya, yang nggak berhasilnya. Gua melihat potensi 2.000 orang bisa jadi agency manager. Nggak mungkin seorang Melki nggak jadi lagi di antara 2.000 orang itu. Tinggal kita pelajari caranya kan. Makanya gue tanya sama Philip, ini semua diajarin. Semua akan diajarin. Karena agensi kita punya sistem training, ada kelas-kelasnya. Oh, saya bilang asal bisa dipelajari ini bisa jadi bisnis. Sesimpel itu. Jadi itu turning point lu yang pertama ya saat itu ya. Itu keputusan terbaik dalam hidup gue mau melakukan ini bisnis. Karena ini gue tambahin ya, Nal, teman-teman juga. Bisnis ini waktu gue ketemu, Nal, ini gue merasa ini bisnis satu arah. Berhasil or berhasil. Gak mungkin gagal, bro. Contoh ya, kalau lu buka bisnis pada zaman sekarang, lu buka bisnis, mungkin berhasil, mungkin gagal. Karena faktornya kan market. Market menyambut lu punya barang nggak? Menyambut lu punya servis nggak? Tanda tanya kan? Tapi kalau di industri ini, semua orang perlu asuransi pada dasarnya. Karena dengan background lu di Australia, semua orang udah udah mandatory, sudah wajib. Betul. Ya. Semua orang itu butuh asuransi. Cuman tinggal kita edukasi. Supaya mereka punya mindset yang benar terhadap asuransi kan gitu. Berarti kalau di negara maju aja semua orang udah wajib, di sini belum, berarti justru itu opportunity. Itu potensi pasar kita. Itu kesempatan bisnis, opportunity bisnis. Itu yang terpikir sama gua saat itu ya, sesimpel itu. Sesimpel That's itu. Good. Jadi gua pikir ini bisnis satu arah. Berhasil or berhasil. Karena semua caranya untuk berhasil diajarin. Ya kan? Semua diajarin, ada kelasnya, ada mentornya, dan semua free. Oh my God, gue bilang ini gue pasti berhasil di sini. Gitu. Memang mungkin Melki nggak berhasil ya di kalangan nasional prudensial, Melki nothing. Tapi perubahan hidup terjadi. Karena ini industri yang besar. Iya. Betul. Nah, tapi kata kuncinya adalah perubahan hidup terjadi. Betul. Perubahan hidup terjadi, dan tadi karena yang lu bilang itu kita bisa bahasakan adalah sistem. Karena lu sangat confident ini disupport sebuah sistem yang solid. Betul. Betul. Jadi kita pasti berhasil kalau kita mau lakukan ya. Makanya tadi lu berkata berhasil atau berhasil. Berhasil atau berhasil itu cuma satu arah. Oke. Lu gak mungkin masuk, gak berhasil itu gak mungkin sebetulnya. Karena kan trainingnya ada, mentornya ada, gak pakai modal. Ya kan? Dan kita bisa punya potensi bisnis yang udah bersistem. Proven ribuan orang juga berubah hidup. Nggak mungkin kayaknya si Melki nggak berhasil. Sesimpel itu gue coba. Nah berarti ini tadi salah satu turning point lu. Nah yang tadi gue sempat mau balik lagi kepikir bahwa tadi lu sempat berkata toko kebakar. Lalu itu apakah beres masalah tuh? Setelah udah toko kebakar, and then what happened? Apakah ada utang bank atau ada? Karena sempat ada pakai fasilitas dari kredit bank ya. Nah, jadi waktu itu gue diskusi sama papa ya. Kita bilang kita harus pakai strategi mundur untuk maju. Artinya mundur itu apa? Jangan gini loh bro. Kalau kita udah lagi posisi di bawah ya. Kalau lu mesti lepasin semuanya, lu harus lepasin semuanya. Mulai dari nol lagi. Jadi buat apa kita pertahanin aset-aset yang sebetulnya jadi jaminan di bank. Tapi kita pun sebetulnya masih ada utang gitu kan. Mendingan juga ya udah kita jual, kembali lagi aja semua. Nah dan ini gua mulai dari nol aja. Ini hal yang menarik nih. Berarti ketika berarti ada pinjaman bank ya. Berarti ada kolateralnya dong. Kolateralnya lu pakai rumah, toko, gudang. Itu sempat jadi kolateral. Jadi sempat terancam rumah itu hilang dong. Betul. Oke. Betul.
Nah, lalu apakah ini karena cerita yang seru ketika lu udah toko kebakar, udah Ya. itu pinjaman bank juga, Ya. itu bukan hal yang gampang tuh. Ya. Pasti makanya tadi panik mode kan. Lu Ya. harus mempertahankan Tempat tinggal. tempat tinggal. Yes. Nah, tempat tinggal kan jadi kolateral. ya. Nah, itu hal yang menarik. Lu masih ingat nggak perjuangan lu untuk bisa mempertahankan itu? Nah, gua waktu join Prudential usia 32 atau 33 tahun ya. Selama gua 33 tahun hidup, gak pernah ada yang ngajarin bahwa hidup itu harus ada mimpi. Oh, oke. Gak ada yang kasih tau gua, oh hidup itu harus ada mimpi. Ya. Lu bikin plannya untuk mencapai mimpi itu. Yes. Gak ada yang ngajarin. Ya kan, gua baru tahu di bisnis ini bahwa hidup itu ada mimpi. Supaya bikin darah kita itu mendidih terus gitu loh. Seru gitu untuk mengejarnya kan. Nah, jadi waktu itu kayaknya pertama bikin mimpi apa ya, gue udah lupa lagi. Kalau nggak salah beli mobil dulu, karena waktu itu mobil juga udah tua, udah mulai rewel-rewel. Wah, kayaknya boleh nih kita kejar income supaya bisa dicicil mobil. Nah, tapi gue sama istri sepakat kalau bisa ini rumah juga kita, kalau bisa kita pertahanin. Wow. Jadi istilahnya gue mesti beli dari orang tua. Itu kan nggak gampang. Yes. Ya itu kan nggak gampang. Tapi dengan planning ya, dengan kita atur keuangan, budgeting, sampai kita bisa terkumpullah DP-nya. Ya, dan akhirnya kita kita ambil alih lagi. Dan itu semua lo terbantu di industri insurance dari ini. Insurance ini. Nah, ini yang menariknya nih guys, bahwa Bro Melki ini, lu bayang ya, ada hutang dari bank, pinjaman dari bank, lalu rumah dijadikan kolateral, jadi udah rumah terancam diambil bank kan? Iya, sampai dilelang sih belinya. Sampai hampir. Tapi ya satu saat kan akan. Yes. Nah, tapi hebatnya Bro Melki ini, karena gue jarang mendengar cerita orang yang udah rumahnya atau asetnya hampir keambil sama bank, terus dia bisa ambil balik, dia buyback, dia beli lagi dari banknya. Buat gue ini amazing banget. Iya, jadi itu transaksi antara jadi gue beli dari orang tua sekarang. Iya. Ya, tapi ya itu semua karena mimpi. Karena tadi mimpi lu. Betul. Itu ya. Karena di bisnis ini very simple nah. Di bisnis ini tuh kita bisa planningnya, lu mau income berapa? Nah, ya, that's good. Bisa dihitung. Ya. Kalau kita berbisnis di luar sana, oke, semua perusahaan juga pasti punya pertumbuhan potensi. Gue pengen pertumbuhan tahun ini 15%. Iya. Ya dong, waktu lagi meeting misalkan ya di akhir tahun gue pengen punya pertumbuhan 15%. Tapi kan tetap faktor X itu kan market. Iya, betul. Nah, market lah, politik lah, ya kan segala macam kan ini kan. Nah, kalau di insurance ini simple. Lu tinggal adu rajin aja gitu loh. Adu rajin, dalami lagi apa yang mesti dilakukan, tambah network. Ya dong, namanya kita makhluk sosial. Betul. Kita yang tadinya malas jalan pagi ya mungkin ya mulailah jalan pagi sih supaya lu kenal lebih banyak orang. Kan? Umur udah segini juga, gue sebetulnya badminton juga udah capek sih. Tapi ya nggak apa-apa lah supaya gue bisa ketemu orang baru lagi. Tapi bukan artinya kita ketemu orang untuk kita jadikan ini market kita nih akan jadi uang buat kita, bukan begitu. Toh memang karena marketnya masih besar banget. Dan yang menariknya tadi lu bilang potensi income unlimited karena company bayar lu dengan biaya variabel. Ya kan, karena dengan komisi dan bonus itu biaya variabel, nggak fix. Iya. Jadi makanya limitnya bisa sangat besar. Gak ada limit kan? Gak ada limit. Nah makanya ini teman-teman ya, lu cari company yang bisa ngasih lu, bayar lu dari biaya variabel. Kenapa biaya variabel? Karena artinya unlimited potential. Betul. Potensinya nggak terbatas. Tadi asal kuncinya lu rajin, ya. Dan itu lu dibayar dengan biaya variabel, ya. Jadi itu tak terbatas, nggak ada limitnya. Lu rajin, lu dalamin, lu pelajari, iya. Ya kan? Lu gali lagi, aduh mentok nih, gali lagi lebih dalam. Betul. Nah, karena kan teman-teman atau kebanyakan orang pengen nyarinya yang fix. Yang fix itu tapi kadang-kadang mentok benernya. Nah, kalau lu cari breakthrough, lu cari terobosan, jangan cari yang fix benernya. Kalau lu cari yang fix udah kepatok. Makanya lu sering curhat kan, mandek nih, mentok nih. Karena memang lu selalu bermain di kawasan fix, cap, ada capnya. Perusahaan juga cuma mau bayar lu segitu. Tapi kalau lu cari company yang mau ngasih lu biaya variabel, langsung unlimited. Tinggal tergantung seberapa rajin lu. Betul. Sebesar itu juga lu bisa dibayar. Dan bisnis ini sangat fair. Apa yang lu lakukan ya hasilnya buat lu. Yes. Ya kan? Bukan hasilnya buat sorry itu saya bukan mendiskreditkan karir lain. Tapi apakah kita kerja untuk bos? Sebetulnya kan bukan begitu juga mindsetnya. Betul. Tapi di bisnis ini apapun yang lo lakukan hasilnya buat lo. Tinggal tujuan lo masing-masing ya. Oke, terakhir nih berarti sebagai pertanyaan terakhir. Ini kan kita bahas beyond the rock. Nah,
Selain cerita behind the story tadi lu udah sebutin ya tentang background pendidikan lu di luar negeri lalu kembali ke Indonesia untuk helping your family, tapi setelah itu juga terjadi musibah toko kebakaran, tapi yang mempertemukan lu dengan industri yang baru yaitu which is industri insurance. Nah kita udah tahu tuh itu behind story-nya lu. Nah tapi juga Beyond the Rock itu berbicara tentang melampaui. Nah sekarang hal-hal apa yang sudah lu lampaui yang sebelumnya lu nggak bisa bayangin kalau lu gue bisa ada di posisi ini ternyata. Nah hal-hal keputusan tadi yang lu sebut, keputusan yang lu tidak sesalkan, keputusan terbaik yang tidak lu sesalkan. Ya. Boleh cerita nggak terakhir buat sebagai penutup segmen ini apa nih bro? Oke. Nah di bisnis ini ya bersyukurnya kita itu ada di satu komunitas. Ya. Yang mereka itu ngasih info ke kita bahwa hidup itu bukan cuma soal materi. Iya. Iya kan? Kalau dulu kan gue kan yang penting kan uang. Yes. Kita hidup uang gitu kan. Nah, ternyata ada faktor lain yang membuat hidup manusia itu seimbang. Oke. Ya kan? Ada uang, financial. Yes. Ada family. Ya. Apakah lu seimbang nggak waktu untuk keluarga? Ya kan? Ada family ya, ada sosial. Ada spiritual. Yes. Ada lagi mental. Mental itu artinya lu diakui, lu dihargai, ya kan? Banyak orang di luar sana mungkin sukses tapi tetap gak dihargain sama. Itu sekarang topik penting buat sekarang. Ya. Bener gak sih? Okay. Nah itu penting ya. Mental. Satu lagi fisik. Fisik artinya ya lu ada waktu seimbang untuk lu silakan olahraga. Ya. Lu ada uang silakan lu beli suplemen yang mungkin lebih baik mungkin ya. Gue pun juga gak makan vitamin aneh-aneh sih. Tapi intinya di bisnis ini gua itu merasa bertumbuh dari segala aspek. Oh, oke. Okay. Ya. Ini yang luar biasanya kan. Dari segala aspek gue bisa bertumbuh. Bukan sempurna, tapi gue bertumbuh. Kalau gue gak ada waktu dulu waktu di toko. Orang tua kan bilang sama kita apa? Lu harus rajin supaya lu sukses. Bener gak sih? Ya. Itu sangat slogan orang tua dulu lah. Rajin pasti sukses. Itu template ya. Ternyata kalau di bisnis belum tentu loh. Iya. Ya. Rajin. Gue buka jam 7 pagi. Orang lain buka jam 8. Ya. Orang lain tutup jam 5, gue tutup jam 6. Udah rajin dong. Ya. Orang lain tutup hari Minggu, gue hari Minggu pengen ada omset. Gue pikirkan gimana caranya, bukan buka. Kalau gue nanti gue gak ada waktu sama keluarga lah minimal seminggu sekali kan. Tapi gue hari Jumat dan Sabtu, gue udah minta orang-orang gue untuk telepon langganan kita yang di daerah. Mau dikirim hari apa untuk hari Minggu. Okay. Gue kumpulin semua ordernya untuk kita jalan di hari Minggu. Jadi hari Minggu kita ada omset. Jadi hari Sabtu malam, orang lain kalau gue lihat bisa atau gue dengar jalan-jalan lah ke mall, makan sama keluarga lah. Nah Sabtu malam gue gak ada waktu untuk itu waktu gue di toko. Ya karena gue masih harus di gudang muat barang. Buat besoknya supir-supir gue lembur. Nah jadi rajin. Tapi begitu gak dibayar orang. Ya, karena namanya bisnis ya. Lu kasih tempo, gak dibayar orang juga gak bisa apa-apa. Nah jadi kalau di toko artinya gue gak ada waktu tuh. Ya benar. Anak gue misalkan bilang papi nanti ada harus lihat Cici atau lihat Dede acara di sekolah lah, nyanyi Mandarin lah atau puisi Inggris lah atau apapun itu ya. Kalau sekarang kan siap bos. Anak gue bilang apa? Oke bos siap, ya kan? Gue bisa hadir. Gue mandiin anak gue setiap hari waktu mereka masih kecil ya. Nah, itu kan gue nikmati tuh. Gue mandiin mereka tiap hari. Ya. Antar sekolahan mah. Gue bisa atur waktu. Jadi family itu waktu mau spiritual lu juga ada waktu. Nggak harus melulu kerja untuk cari uang gitu loh ya. Ada mungkin kalau kayak gue Nasrani kan kita ada komsel. Kita bisa atur waktu. Jadi bisa melakukan banyak hal ya. Jadi dalam hidup kan kita mesti seimbang. Iya betul. Ya. Yes. Jadi boleh gue wrap up bahwa sebenarnya hal melebihi harta yang buat lu ternyata adalah keseimbangan hidup. Lu bisa dapatkan keseimbangan hidup, lu bisa dapatkan optimal di banyak faktor kehidupan. Ketika lu udah mulai bisa merubah hidup lu di industri ini ya. Oke. That's good. Nah, berarti itu yang tadi kita bisa pelajari dari hidupnya Bro Melki. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin banyak hal ya dari tadi obrolan kita. Kita nanti bakal ketemu lagi di segmen berikutnya dengan narasumber yang lain yang punya kehidupan juga yang super keren, yang kita bisa pengen tahu cerita mereka tuh gimana sih beyond the rock-nya mereka,
apa yang terjadi dengan hidup mereka, titik balik mereka, dan apa yang sudah mereka ketemukan titik kebahagiaan saat ini. Nah, kita bakal bahas nanti lebih banyak. Thank you nih udah pada dengerin teman-teman ya. Jadi nanti kita bakal ketemu lagi di segmen kedua. Sebelumnya thank you banget Bro Melki. Thank you banget Bro. Udah mau sharing hidupnya sama Thank you kita banget, di Bro. Beyond the Rock. Kita Thank you sampai banget. ketemu lagi di kesempatan lain lagi. Thank you teman-teman. Bye-bye. Thank you.